Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Najib dengan NIM 240101020146. Nama saya Putri Siswao dengan NIM 240101020147. Nama saya Merlin Benu dengan NIM 240101020148. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan buku Data Warehousing Fundamental oleh Paul Raj Ponia. Yang pertama, data warehouse. Data warehousing muncul sebagai satu-satunya solusi yang layak untuk menyediakan informasi strategis. Sistem ini bukan sekedar pengumpulan data, tetapi membangun lingkungan khusus yang mendukung analisis data dalam jangka panjang. Dalam lingkungan ini juga, data dikumpulkan dari berbagai sumber, dibersihkan, dan diintegrasikan ke dalam format yang konsisten. Nah, ada beberapa karakteristik dari data warehouse. Yang pertama itu bertema, yang kedua terintegrasi, yang ketiga stabil, dan yang terakhir berdimensi waktu. Nah, manfaatnya itu yang pertama mendukung keputusan strategis, yang kedua ada analisis multidimensi, dan yang terakhir sumber data yang terpercaya. Yang selanjutnya adalah arsitektur data warehousing. Dalam membangun sebuah data warehouse, arsitektur yang digunakan memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan sistem secara keseluruhan. Arsitektur data warehousing ini merujuk pada kerangka kerja teknis dan juga fungsional yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, serta menyediakan data kepada pengguna akhir. Nah, komponen utama dalam arsitektur data warehouse ini yaitu yang pertama sumber data. Nah, ini merupakan asal data yang terdapat yang dapat berasal dari sistem operasional, basis data eksternal, spreadsheet, atau sumber lainnya. Yang kedua, staging area. Nah, ini adalah tempat proses ETL. Yang ketiga itu data warehouse, tempat utama si penyimpanan data yang telah terintegrasi, dibersihkan, dan juga disesuaikan untuk kebutuhan analisis. Nah, yang keempat itu data marts. Nah, itu subset dari data warehouse yang difokuskan pada kebutuhan departemen tertentu seperti departemen pemasaran, departemen keuangan, serta ataupun SDM. Nah, yang kelima itu adalah tools analisis. Nah, ini digunakan oleh para pengguna untuk menganalisis dan juga menampilkan data-datanya. Yang selanjutnya yaitu perbandingan sistem operasional dan juga warehouse. Nah, tujuan sistem operasional itu dirancang untuk menangani proses transaksi harian, sementara data warehouse itu akan digunakan untuk analisis dan juga pelaporan. Nah, jenis-jenis datanya itu ada sistem operasional menyimpan data terkini, terus juga data warehouse menyimpan data historis yang bersifat kumulatif. Nah, untuk strukturnya, sistem operasional ini bersifat normalisasi atau mengurangi sebuah duplikasi, sedangkan data warehouse sering menggunakan denormalisasi agar lebih efisien analisisnya. Nah, untuk kinerja sendiri, data warehouse ini dioptimalkan untuk pembacaan data dalam jumlah yang besar, bukan untuk penulisan atau transaksi yang cepat. Proses pengembangan data warehouse. Pengembangan data warehouse merupakan proyek kompleks yang merupakan perencanaan dan eksekusi secara bertahap. Tahap pentingnya adalah di mana ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek menentukan ruang lingkup dan tujuan. Kemudian ada identifikasi kebutuhan pengguna, di mana menyesuaikan desain dengan kebutuhan bisnis. Kemudian ada pemodelan data, di mana merancangkan struktur data. Yang berikut ada desain fisik, di mana menerapkan pemodelan ke struktur fisik database. Pengembangan proses ETL, membantu alat pengambilan dan pembersihan data. Kemudian ada penguji dan pelatihan pengguna, di mana memastikan sistem bekerja dengan pengguna, memahami cara pakainya. Kemudian ada pendekatan pembangunan. Yang pertama ada top-down, dimulai dari pembuatan experience warehouse secara menyeluruh. Kemudian bottom-up, dimulai dari pengembangan data mart secara skala kecil yang dapat diintegrasikan
dioperasikan nantinya. Yang berikut, pemodelan data untuk warehouse. Data warehouse menggunakan pendekatan multidimensi dalam pemodelan datanya. Ini memudahkan analisis data secara mendalam. Struktur pemodelan yaitu ada fakta, di mana tabel berisi nilai kuantitatif, misalnya jumlah, penjualan. Yang kemudian ada dimensi, di mana memberikan konteks bagi fakta, misalnya waktu, lokasi, maupun produk. Jenis skema, di mana ada star skema, tabel fakta berada di tengah dihubungkan langsung dengan tabel dimensi, kemudian soft flag skema, tabel dimensi lebih rinci dan memiliki struktur hierarkis. Yang berikut ada transform load ETL. Adalah proses inti dalam pembangunan data warehouse. Setiap tahap memiliki peranan penting. Yang pertama ada extract, di mana mengambil data dari berbagai sumber, baik internet maupun eksternal. Yang berikut ada transform, di mana menyesuaikan format, membersihkan data kotor, mengintegrasikan data agar konsisten. Kemudian ada load, di mana memasukkan data yang telah siap ke dalam data warehouse. Kualitas hasil analisis sangat bergantung pada akurasi dan kelengkapan proses ETL. Yang berikut ada metadata. Metadata adalah data tentang data, di mana metadata sangat penting untuk memahami dan mengelola informasi di dalam warehouse. Jenis metadata yaitu teknis, di mana teknis menjelaskan struktur database, nama, tabel, dan tipe data. Kemudian ada bisnis, di mana menjelaskan makna data dalam konteks penggunaan akhir. Fungsi dari metadata yaitu membantu pengguna menemukan dan memahami data. Kemudian juga mendukung pengelolaan dan dokumentasi sistem. Memfasilitasi audit, keamanan, dan pelacakan perubahan. Yang berikut kita akan membahas tentang implementasi dan operasionalisasi. Implementasi data warehouse membutuhkan koordinasi teknis dan organisasi. Langkah implementasi yang pertama, instalasi perangkat keras dan lunak. Yang kedua, migrasi data awal. Yang ketiga, pelatihan pengguna dan administrator. Yang keempat, pengujian performa dan tuning sistem. Aspek penting setelah implementasi adalah yang pertama, pemeliharaan berkelanjutan. Yang kedua, monitoring sistem dan kinerja. Dan yang terakhir, penyesuaian kapasitas untuk pertumbuhan data. Yang berikut, akses dan penggunaan data. Akses ke data warehouse dirancang agar pengguna bisnis dapat menganalisis dan mengekstrak informasi sesuai kebutuhan. Cara akses yang pertama, bahasa SQL untuk pengguna teknis. Yang kedua, laporan statis untuk laporan rutin. Yang ketiga, dashboard interaktif untuk visualisasi. Dan yang terakhir, OLAP tools untuk analisis multidimensi. Teknik analisis populer yang pertama drill down atau up, menjelajahi data secara detail atau ringkas. Yang kedua slice and dice, melihat data dari berbagai dimensi. Dan yang terakhir pivoting, mengubah perspektif tampilan data. Yang berikut peran teknologi pendukung. Teknologi memainkan peran besar dalam mendukung infrastruktur dan kinerja data warehouse. Teknologi yang digunakan adalah database server, menyimpan dan mengelola data. Yang berikut OLAP server, memproses analisis multidimensi. Yang berikut ETL tools, mengelola proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Yang berikut cloud computing, menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas. Dan yang terakhir, data visualization tools, menyajikan data dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. Tren modern yang pertama integrasi big data dan teknologi real time. Yang kedua penggunaan kecerdasan buatan untuk prediksi bisnis. Demikian penjelasan kami tentang ringkasan buku Data Warehousing Fundamentals oleh Paul Raj Ponia.
Terima kasih.